rupiah yang diberikan PT Rifuel yang merupakan perusahaan miliknya kepada PT Imaji Media. Imaji, Bu. Tapi kan saudara, ini yang terkait dengan 10 miliar tidak? Iya, yang 10 miliar yang saya tanyakan. 10 miliar. Gimana? Sekarang Mohon diulang, kan mengatakan uangnya cash. Oh, cash, iya, tunai. Saudara saksi, tolong jawab yang jujur, karena tolong diulang, Pak, pertanyaannya. Bisa laporkan saudara saksi nanti kalau saksi berbohong. Karena dinilai memberi kesaksian yang berubah-ubah, Ketua Majelis Hakim menegur Rifan Afrian agar tetap konsisten dalam memberi jawaban saat sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan terdakwa Hendra Saputra. Sebentar ya, saksi ya, Majelis Hakim memperingatkan. Orang kalau berbohong itu tidak akan konsisten, ya toh? Kalau orang yang jujur itu ini hitam akan kapanpun mengatakan hitam. Tapi kalau tadi saya mengatakan putih atau kuning ya, akan lupa, ya. Jadi supaya jujur, saudara di bawah sumpah. Saya ingatkan kembali. Silakan diteruskan. Hendra Saputra pun bereaksi atas kesaksian Rifan. Hendra kembali menegaskan dirinya hanya menjadi korban. Rifan sengaja menggunakan nama Hendra sebagai Direktur Utama PT Imaji Media. Belakangan diketahui merupakan milik Rifan Afrian, perusahaan yang memenangkan tender Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM. Bohong semua yang mulia. Keberatan semua, bohong. Nggak cuma bohong, fitnah itu. Apa alasan saudara mencatut nama saya menjadi Direktur PT Imaji sedangkan saya office boy? Saya tidak pernah mencatut nama saudara. Yang kedua ya, apa tujuan saudara untuk melarikan saya ke Kalimantan? Saya tidak pernah melarikan. Kesaksian Rifan dalam persidangan kasus korupsi pengadaan Videotron dianggap penting bagi jaksa penuntut umum. Sebab dalam dakwaan Hendra Saputra, Rifan Afrian yang adalah putra Ketua Umum Harian Partai Demokrat adalah otak di balik korupsi Videotron yang merugikan negara hingga mencapai 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Kutsia Firdausi, Dede Rianto, Metro TV. Opini di luar yang berkembang adalah Anda seorang anak dari menteri yang mana proyek ini berlangsung di kementerian ayah Anda, di Kementerian Koperasi dan UKM, seperti itu. Anda meng-hire, atau anggaplah bukan meng-hire, ada office boy yang Anda ajak bekerja sama. Di tahun 2012 PT Imaji terbentuk, dan di tahun 2012 itu pula Hendra keluar, tidak bekerja lagi kepada Anda. Ada kata yang mengatakan bahwa Anda memperalat Hendra yang hanya lulusan sekolah dasar untuk bekerja kepada Anda, menjadi kaki tangan Anda untuk memenangi tender ini. Oke, jadi yang saya pertama yang menarik itu kan memperalat ya. Jelas tidak, karena waktu kami mengerjakan itu bersama, dalam arti saya memberikan modal, ada komunikasi, dia tahu, dia paham kalau posisinya itu adalah sebagai seorang direktur. Dia tanda tangan. Dia tanda tangan. Ada surat kuasa yang diberikan bahwa ada rekening atas nama Hendra, tapi surat kuasa itu bahwa dana yang dikelola adalah kewenangan Anda. Hendra tidak punya kewenangan atas apapun mengenai dana dalam rekening tersebut, betul? Betul. Karena saya butuhkan sebagai jaminan untuk pengembalian modal saya. Kita kan minjemin uang harus yakin dong bagaimana uang kita kembali. Iya kan? Kalau nggak ada aset, nggak ada apa, ya kita pikirkan solusinya gitu kan. Yang apa penting, waktu itu yang menjadi jaminan ketika Anda bisa memberikan 10 miliar kepada PT Imaji? Iya, jaminannya surat kuasa itu untuk penarikan uang. Anda tidak takut bahwa Hendra mungkin akan menipu Anda? Loh, kenapa? Kenapa takut gitu kan? Satu, surat kuasanya legal, diakui oleh bank. Iya kan? Dan saya juga sudah kenal Hendra. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia begitu sama saya. Oke. Dengan dijadikannya Hendra terdakwa dan Anda tersangka? Oh, ya saya pikir itu wajar. Iya kan? Kejaksaan sudah melakukan tugasnya dengan baik. Iya kan? Kalau tidak baik, saya tidak mungkin tersangka. Jadi Anda yang tidak baik, kejaksaan yang kerjanya baik gitu?
baik tidaknya itu kan masalah saya kan akan ditentukan kemudian hari.